Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan untuk melakukan penyelesaian terhadap beberapa soal mengenai siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Pada pertemuan sebelumnya, soal yang sudah dibahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, di sesi kali ini kita akan coba menyelesaikan soal yang nomor 4. Perhatikan bahwa pada soal nomor 4 ini, ya, di sini terdapat beberapa akun. Terdapat beberapa akun mulai dari biaya angkut sampai dengan persediaan barang dagangan akhir. Nah, yang diminta di nomor 4 ini adalah kita diminta untuk menyusun laporan laba rugi perusahaan dagang Okinawa per 31 Desember 2000. Ya, caranya bagaimana? Ini untuk memudahkan, biasanya kalau di laporan laba rugi untuk perusahaan dagang, itu pasti ada yang namanya HPP ya, atau COGS. Jadi langkah pertama sebaiknya, karena di sini tidak diketahui besarnya HPP, maka sebaiknya kita mencari terlebih dahulu HPP-nya. Ya. Mencari HPP itu masih ingat caranya? Ya. Mulai dari persediaan awal ya, persediaan barang dagangan awal, kemudian ditambah pembelian, kemudian biaya angkut, kemudian dikurangi retur pembelian jika ada, dan dikurangi dengan potongan pembelian jika ada. Nanti ini akan menghasilkan pembelian bersih, kemudian barang tersedia untuk dijual, terakhir kita kurangi dengan persediaan barang dagangan akhir, ini akan menghasilkan HPP. Oke. Persediaan barang dagangan awalnya di sini diketahui nilainya adalah 182 juta. Kemudian untuk pembeliannya di sini nilainya pembelian adalah 1.156 juta. Selanjutnya biaya angkut 39 juta. Kemudian retur pembelian senilai 21 juta. Kemudian potongan pembelian senilai 24 juta. Nah, ini kita cari dulu pembelian bersihnya ya. Pembelian bersihnya berarti di sini pembelian kita tambah dengan biaya angkut. Kemudian kita kurangi dengan retur, dikurangi kembali dengan potongan pembelian. Nah, di sini diperoleh pembelian bersih nilainya 1.150 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencari barang tersedia untuk dijual ya. Barang tersedia untuk dijual ini adalah hasil penjumlahan dari persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian bersih. Nah, ini BTUD-nya kita peroleh 1.332 juta. 1.332 juta rupiah. Selanjutnya kita kurangi dengan persediaan akhir. Oke, kita cari informasi mengenai persediaan akhir. Persediaan akhirnya nilainya 214 juta.
Maka HPP-nya adalah BTUD. Kita kurangi dengan persediaan air. Nah, ini adalah HPP-nya. Oke, kita sudah peroleh HPP-nya. Sekarang kita tinggal susun laporan laba ruginya. Jangan lupa kita beri judul ya. Perusahaan dagang Okinawa per 31 Desember 2000. Oke, berarti di sini penjualan nanti kemudian akan dikurangi dengan potongan penjualan jika ada. Kemudian retur penjualan nanti akan menghasilkan penjualan bersih. Ya, penjualan bersih nanti dikurangi dengan HPP akan menghasilkan laba kotor. Oke, kita skip dulu sampai sini ya. Sekarang kita tentukan dulu nih penjualan. Oke, kita cari penjualannya di sini nilainya adalah 2.048.000.000. Oke, kemudian dikurangi dengan potongan penjualan 35 juta. Dikurangi dengan retur penjualan 12 juta. Nah, selanjutnya kita mencari penjualan bersih. Penjualan bersih berarti penjualan dikurangi dengan potongan penjualan dikurangi kembali dengan retur. Nah, penjualan bersihnya ini nilainya 2.001.000.000 rupiah. Oke, selanjutnya ini dikurangi dengan HPP. HPP-nya ini dikurangi dengan HPP. Berarti laba kotornya ini sama dengan penjualan bersih kita kurangi dengan HPP. Nah, kita peroleh laba kotornya nilainya adalah 883 juta rupiah. Nah, ini belum selesai sampai di sini ya. Sekarang kita cek adakah biaya-biaya di luar biaya HPP tadi ya. Di sini di dalam soal di sini ada biaya iklan, ada biaya gaji, ada biaya sewa. Ini berarti kita mencari beban operasi. Beban operasinya ini terdiri dari biaya iklan, kemudian ada biaya gaji, kemudian ada biaya sewa. Nah, ini kita hitung jumlahnya. Biaya iklan nilainya 110 juta. Kemudian untuk biaya gaji 470 juta. Untuk biaya sewa nilainya adalah 220 juta. Ini kita jumlahkan. Jadi di sini total biaya operasi ini nilainya adalah keseluruhannya ya. Kita jumlahkan baik biaya iklan, biaya sewa, biaya gaji. Ini kita jumlahkan. Oke, ini adalah jumlah dari total biaya operasinya. Oke. Nah, sekarang kita bisa mengetahui laba bersihnya. Laba bersihnya berarti laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasi. Nah, kebetulan di soal ini tidak ada mengenai pajak ya.
tidak ada mengenai pajak, sehingga kita bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa laba kotor dikurangi dengan biaya operasinya itu menghasilkan laba bersih. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kalian, Bu, gimana dengan hutang wesel, kemudian piutang dagang, kok nggak dipakai gitu? Ya, karena kan di sini kan kita menyusun yang namanya laporan laba rugi ya. Dalam laporan laba rugi yang dibutuhkan itu adalah data mengenai pendapatan dan beban, sehingga unsur tadi hutang dan piutang itu kan adanya di unsur neraca ya, sehingga itu tidak kita gunakan dalam penyelesaian soal yang nomor 4. Oke, bisa dipahami ya. Jadi langkah mudahnya kita hitung terlebih dahulu HPP-nya. Setelah ketemu HPP-nya, baru nanti kita tinggal masukkan saja nih datanya tadi ke dalam laporan laba ruginya. Oke. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Untuk soal nomor, untuk soal nomor 5 ini juga sebenarnya sama mudahnya ya dengan soal yang nomor 4. Dengan soal nomor 4 ini yang penting, yang penting yang harus kalian lakukan itu adalah kalian harus teliti. Ya, harus teliti. Teliti dalam arti begini, kalian harus bisa memilah mana akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi ya, dan mana akun yang masuk ke dalam laporan perubahan modal, dan mana akun yang masuk ke dalam neraca. Jadi jangan sampai tertukar gitu ya. Oke. Kita skip yang nomor 5. Sekarang kita coba kerjakan yang nomor 6. Yang nomor 6 ini sudah diketahui data neraca saldonya dari PT Hokkaido. Perusahaan dagang Hokkaido. Kemudian di sini ada informasi untuk penyesuaian. Yang diminta adalah kita diminta untuk membuat neraca lajur atau worksheet untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2007. Kita cek dulu ya ini neraca saldonya untuk periode kapan. Neraca saldonya di sini untuk periode 30 September 2007. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Kemudian untuk penyesuaiannya ini juga sama ya. 30 September 2007. Sekarang kita tinggal buat, nah ini langkah pertama, kita buat penyesuaiannya dulu nih untuk memudahkan. Ya. Jadi kita buat jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu. Tanggalnya di sini adalah 30 September 2007. Oke. Penyesuaian yang pertama di sini ya. Informasi A di sini mengatakan bahwa persediaan barang dagangan pada 30 September bernilai 122 juta. Artinya ini adalah data ini, informasi ini adalah informasi mengenai persediaan akhir. Nah, sebelum melakukan penyesuaian mengenai persediaan akhir, maka kita melakukan penyesuaian dulu untuk persediaan awal ya. Persediaan awalnya di sini nilainya, nah ini ada ya, 113 juta 400. Ya, 113 juta 400. Kita buat di sini berarti ikhtisar laba rugi pada debit, kemudian pada kreditnya adalah persediaan barang dagang awal. Oke. Di sini nilainya tadi 113 juta 400.000. Kemudian untuk persediaan akhirnya di sini persediaan awalnya di sini masih persediaan awal. Selanjutnya kita melakukan penyesuaian untuk persediaan akhir.
persediaan barang dagang akhir pada debit pada kreditnya yang ikhtisar laba rugi. Oke, di sini 122 juta. Oke, informasi A sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk informasi B. Informasi B di sini berisi asuransi dibayar di muka yang sudah terpakai berjumlah 3.800.000. Oke. Sekarang kita cek ada informasi neraca saldonya tentang tadi asuransi dibayar di muka. Nah, di sini perusahaan Hokkaido ini mencatat transaksi mengenai asuransi dengan menggunakan metode harta. Kenapa menggunakan metode harta? Karena di sini nama akunnya adalah asuransi dibayar di muka. Jadi kita bisa lakukan justifikasi bahwa pencatatannya menggunakan metode harta. Ingat, kalau pencatatannya menggunakan metode harta, maka yang dicatat di jurnal penyesuaian adalah sebesar yang sudah terpakai. Oke. Sudah terpakai. Nah, tadi pada informasi disebutkan bahwa yang sudah terpakai nilainya adalah 3.800.000. Berarti di sini beban asuransi yang kita debit pada kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Nilainya adalah 3.800.000. Oke, sekarang untuk poin C. Untuk poin C di sini depresiasi peralatan pengangkutan diperkirakan berjumlah 36 juta. Kita cek dulu nih. Nah, ini ya. Oke ya, di sini ya. Nah, di sini sudah ada sebenarnya untuk akumulasinya, tapi ternyata bebannya belum dicatat ya. Beban penyusutannya belum dicatat nih. Jadi kita catat nih beban penyusutan peralatan. Meskipun pada neraca saldonya di situ hanya berbunyi peralatan ya, kita bisa anggap ini sebagai satu akun yang sama ya. Kita bisa anggap ini sebagai satu akun yang sama. Pada kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Nilainya adalah 36 juta. Ini kita bisa langsung justifikasi nilainya bulat 36 juta karena tidak ada keterangan ini untuk berapa waktu gitu ya. Selanjutnya untuk yang transaksi D, persediaan perlengkapan yang masih ada berjumlah 2.700.000 ya. Kalau perlengkapan kita catat sebesar yang terpakai. Sebesar yang terpakai kita cek dulu perlengkapan awalnya berapa sih nilainya? 7.450.000. Berarti di sini kita hitung dulu nih 7.450.000 dikurangi dengan 2.700.000 ya sisanya. Ternyata di sini beban perlengkapan 4.750.000, kemudian perlengkapannya ini sama ya 4.750.000. Berikutnya untuk penyesuaian mengenai gaji. Gaji yang belum dibayar dan belum dicatat. Jadi di sini beban gaji pada
utang gaji. Nilainya adalah, wow besar ya, 42.500.000. Oke, sudah. Sekarang kita buat neraca saldonya dulu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Setelah menyusun jurnal penyesuaian, maka kita akan membuat worksheet atau kertas kerja. Seperti biasa di sini, ini saya coba ringkas ya kertas kerjanya jadi dalam ribuan rupiah. Dalam kertas kerja itu kan terdiri dari 5 kolom. Jadi 5 kolom ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan juga neraca. Nah, untuk neraca saldo, di sini kita tinggal memindahkan data yang ada di soal. Kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Ada revisi sedikit ya, untuk biaya gaji ini bukan 840 juta, melainkan 84 juta. Oke, ya saya ulangi lagi. Untuk biaya gajinya di sini yang benar adalah 84 juta. Nah, berikutnya setelah neraca saldo kita pindahkan, kita akan memindahkan data yang ada pada penyesuaian nih. Data yang ada pada penyesuaian. Nah, tadi di sini untuk persediaan awalnya tadi kita penyesuaiannya di kredit, sedangkan untuk persediaan akhirnya di sini kita debit. Kemudian ada akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya penyesuaian untuk asuransi. Asuransi di sini nah, kita kredit 3.800.000. Selanjutnya muncul beban asuransi. Yang ketiga penyusutan. Tadi di sini bebannya ini. Selanjutnya akumulasinya. Yang berikutnya adalah perlengkapan. Perlengkapan tadi kredit 4.750.000. Kemudian muncul kemudian terakhir di sini ada gaji, beban gaji dan hutang. Nilainya adalah 42.500.000. Beban gajinya di sini sekarang kita masuk ke kolom yang ketiga, yaitu untuk neraca saldo disesuaikan.
Nah, ini untuk utang dagang dan kas ini tidak ada perubahan. Untuk persediaannya ini menjadi persediaan akhir ya, yang bersisa ini menjadi 2.700.000. Kemudian untuk asuransi ini asuransi awal dikurangi dengan asuransi yang terpakai ini tetap 162 juta. Selanjutnya untuk penyusutan ini bertambah tidak ada perubahan, bisa kita langsung pindahkan. Nah, selanjutnya untuk biaya gaji nah, kemudian untuk ikhtisar laba rugi ini kita punya debat 133.400.000, kemudian kreditnya 122 juta. Berarti di sini masih ada saldonya di kredit 122 juta dikurangi. Oke, sekarang kita jumlahkan kembali. Untuk yang sisi kredit sekarang mudah-mudahan sih nggak keliru ya ini menghitungnya. Oke, sama ya. Kita buat dulu terlihat perbedaannya. Sekarang laporan laba rugi. Laporan laba rugi berarti di sini kita akan memindahkan mulai dari penjualan. Penjualan. Ini kita pindahkan. Ini kita ganti ini karena dia terkena formula ini. Kemudian ikhtisar laba rugi beban. Nah, di sini sisi kreditnya lebih besar daripada sisi debitnya, atau dalam hal ini pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Kita cek berapa sih sebenarnya labanya. Labanya di sini adalah 116.650.000. Untuk memastikan sekarang tinggal kita pindahkan data neraca.
Oke, ini ditambah dengan tadi ada hutang 4.500. Sekarang kita gunakan. Mudah-mudahan perhitungan kita tidak keliru ya. Jadi kita tidak melakukan pengulangan perhitungan. Tapi kalau keliru, maka kita harus mengecek kembali nih apa yang tadi belum kita masukkan ya. Wah, ternyata di sini alhamdulillah ya perhitungan kita di sini benar. Jadi laba yang diperoleh dari transaksi ini itu nilainya adalah 116.650.000. Ya, ini diperoleh dari ini ya, karena penjualannya atau pendapatannya lebih besar daripada beban-bebannya. Gitu, ya. Nah, nanti kalian berlatih ya setelah menyusun neraca saldo, bagaimana menyusun laporan laba rugi. Bagaimana menyusun laporan laba rugi, kemudian bagaimana menyusun laporan perubahan modal, dan sampai kepada neraca. Ini masih ada soal 5 dan soal nomor 7 yang belum dikerjakan. Ini kalau misalnya kalian ada waktu, ini sebaiknya kalian coba-coba nih. Oh, masih ada soal nomor 5, 7, dan 8. Ini dicoba-coba ya. Jadi kurang lebih nanti soal UAS itu ya seperti ini ya. Jadi mulai dari menyusun neraca saldo, kemudian bagaimana menyusun penyesuaian, menyusun kertas kerja, sampai ke laporan keuangan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan nih, pembahasan 2 nomor ini, nomor 4 dan juga nomor 6. Jangan lupa banyak berlatih. Oke, selamat UAS untuk minggu depan. Sehat selalu. Semoga hasil UASnya mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan harapan kalian. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.